KHS, Kisah Horor Mahasiswa. Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Sama aku Lulu, hari ini aku nggak sama partner aku yang biasanya. Ini ada salah satu temen dari UKM di Universitas Negeri Malang juga, ada UKM Jonggring. Ini dia. Perkenalan dong. Ya, perkenalkan, nama saya Adek Firly Ramadan. Kalau di Jonggring saya biasa dipanggil Adek. Ade ini dari Jonggring ya. Tapi meskipun aku juga mahasiswa UM ya, belum tahu menahu tentang UKM yang ada di sini gitu. Cuman tahu sekilas aja sih kalau ini kayak UKM pecinta alam gitu. Tapi bisa dijelasin nggak sih sebenarnya UKM Jonggring itu apa sih? Ya, kalau dari namanya sih sendiri, kita MPA Jonggring Salaka atau mahasiswa pencinta alam Jonggring Salaka Universitas Negeri Malang. Kita biasa bergerak pada bidang kepecinta alaman dan juga kegiatan olahraga alam bebas. Jadi kayak lebih ke kegiatan-kegiatan pecinta alam gitu-gitu, kegiatan olahraga yang bisa dijelasin nggak, maksudnya sedikit aja kayak kegiatannya tuh apa aja sih? Kalau contoh-contohnya gitu. Ya, kalau di kita biasanya kita melakukan pendakian gunung atau kita biasa sebut gunung hutan. Dua, ada panjat tebing atau rock climbing. Ketiga, ada olahraga arus deras atau orat. Keempat, ada caving atau penelusuran goa, dan juga ada kegiatan konservasi. Banyak ya, jadi kegiatannya bukan cuma tentang pendakian aja, karena banyak yang tahu ini kayak pecinta alam mendaki doang. Tapi ngomongin tentang alam nih ya Mas ya, kan di sini kita juga ada di podcast horor mahasiswa ya, pastinya ceritanya tentang horor dong. Nggak mungkin kalau di podcast horor terus ceritanya tentang percintaan, kamu. Nah, saya tuh ada pernah nih Mas, teman saya juga pernah cerita tentang kegiatan alam gitu. Nah, kegiatannya itu ya kayak jalan-jalan di sekitar hutan, dekat-dekat hutan gitu. Kejadiannya itu dia tuh awalnya itu satu tim per tim gitu. Nah, anaknya itu ada 10 yang berangkat setiap timnya. Bahkan di pos 1, pos 2 itu tuh dihitung memang ada 10 anak. Pas disorot tuh kayak oh udah 10 anak. Tapi pas sampai pos 3 itu cuman ada 9 anak. Akhirnya dicari dong anaknya ini kemana gitu. Dan ternyata dari awal anak ini tuh nggak ikut. Jadi dia tuh ada di pos kesehatan gitu, yang jadi harusnya tuh dari awal timnya satu tim itu cuman 9 orang. Tapi bahkan ketua timnya aja ngerasa kalau itu tuh dari awal emang 10 orang kayak gitu. Kan hal-hal yang kayak gitu kan emang sering banget ya terjadi di alam. Nggak sering sih, cuman kayak beberapa kali pasti adalah kejadian, apalagi diberitakan juga banyak. Kalau dari Jonggring sendiri atau masnya sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang mungkin agak mistis ya, bisa dibilang mistis ya? Itu pernah nggak sih, bisa nggak berbagi cerita? Dari saya sendiri sih pernah ngalamin beberapa kali kejadian, tapi gak benar-benar sampai mengakibatkan banyak orang yang terlibat seperti hilang ataupun hal yang lain. Cuma yang saya alami itu dengan tim saya juga. Jadi kita per tim yang ngalamin. Kayak gimana gitu Mas? Bisa diceritain detailnya enggak? Pernah kita di 2022 itu kita melakukan pendakian di salah satu camp. Kan kita lebih sering kegiatannya tidak ngikutin jalur yang sudah ada. Kita lebih ke kegiatan pembukaan jalur baru. Oh gitu, jadi kayak cari jalur baru juga gitu ya? Oh. Buat jalur sendiri. Nah, saat kita di hari ketiga itu memutuskan untuk ngecamp, beberapa teman saya memang ngerasa gak enak. Tidak enak dari tempatnya sendiri ataupun dari hawanya sendiri. Nah, kita off kegiatan itu jam 5 sore. Jadi malam sampai pagi kita istirahat, kita mengevaluasi untuk hari esok, kita briefing untuk hari esok juga. Nah, ketika di briefing ini kan kita berlima nih. Teman saya ini udah mencium kayak bau-bau yang gak enak gitu. Kita memang gak membuat apa-apa, kita cuma membakar api unggun aja. Jadi otomatis kan baunya cuma api unggun. Ternyata teman saya bisa ada mencium bau-bau seperti menyan ataupun sejenisnya lah. Oke, kayak wangi-wangian Ya, wangi-wangian gitu lah. ya. Teman saya ini tuh bilangnya ke saya aja kalau dia mencium bau itu. Oke. Dan saya respon, saya gak mencium apa-apa. Tapi memang lima-limanya ngerasa hawanya gak enak aja di situ. Selagi kita melakukan evaluasi, saya dan teman saya yang tadi yang mencium itu tidak sengaja ada sosok bayangan putih yang lewat. Saya cuma melihat sekilas gitu aja. Nah, sedangkan teman saya yang tadi dapat mencium itu
dia kayak benar-benar lihat bentuknya. Jadi gak cuma bayangan yang lalu, tapi dia kayak benar-benar melihat detailnya yang lewat itu itu seperti apa ya. Iya. Padahal lewatnya juga cuman set ya doang lebih, kan, sama-sama cepatnya. sama-sama cumannya tapi dia lebih jelas. Iya, lebih jelas. Akhirnya kita memutuskan untuk kita sudahi aja, kita lanjut istirahat. Itu langsung di tempat itu ngomong ke teman-teman kayak langsung ini kayaknya ada yang Ya kurang kayak gak enak, dan teman-teman yang lain juga dari awal memang ngerasa gak enak. Kita lanjut istirahat, kita tidur, kemudian pagi kita pergi, dan ternyata kita sampai sekret itu ada yang ketinggalan. Oh iya, barangnya gitu. Iya. Terus ya udah ditinggal atau Di hari keempat kan kita berkegiatan sampai 5 hari, terus Iya. hari keenam kita udah di sekret. Di hari keempat, di hari kelima memang udah gak ada tuh. oh, barang itu tadi. Iya. Lumayan, saya baru dengar cerita-cerita kayak gini secara langsung ya. Dari dulu kan taunya mungkin cuma lewat berita ya, pendakian gunung kan kayak gitu-gitu ya. Iya. Kalau cerita asli maksudnya langsung dari narasumber kayak gini baru kali ini, karena saya lumayan gak terlalu ini horor ya sebenarnya, cuman lumayan agak merinding dikit lah ya. Tapi kalau seumurnya itu tadi kan ceritanya dari masnya nih, otomatis kan kalau kita di UKM ya mas, pasti kan kalangannya beda-beda ya. Kayak teman-teman di UM itu kan pasti dari angkatan berapapun. Itu pernah nggak sih sharing-sharing cerita lain yang mungkin menurut mas ini kayak pengalaman yang beda nih dari yang lain tentang yang berbau horor gitu, ada nggak? Ada Mbak, pernah saya dapat cerita mas saya, 2 orang yang melakukan kegiatan di gunung juga. Itu pernah dapat di mimpi, didatangi di mimpinya, dan dua-duanya kedatangan mimpi yang sama. Tapi kayak maksudnya awalnya nggak kenapa-napa? Nah, Atau itu, tempatnya atau gimana gitu? nah kalau dari cerita mas saya itu dia ngecamp di puncak, ada pendopo, di dalamnya ada petilasan, Petilasan tuh lebih kayak peninggalan. Makam ya. makam seseorang. Nah, memang kalau dari dulu kita sering ngecamp di sana, kita istirahat di sana. Jadi nggak pakai tenda ya, langsung di tempat Kalau petilasan. di 2013 mas saya itu belum jadi bangunan pendopo, masih cuma kotak balok kota aja. Oh gitu. Jadi masih nambahi tenda-tendaan seperti itu. Iya. Nah, pas di zaman mas saya kan berdua orang nih, kan kita dari dulu memang menerapkan off jam 5 sore. Nah, setelah mas saya ini evaluasi, memiliki taruhan lah, pingsut. Siapa yang kalah dia akan yang memotong sayuran untuk hari esok, ya biar hari esok gitu, tidak gitu. terlalu molor pergerakannya. Paham. Salah satunya ini kalah mas saya. Akhirnya dia ini motong sendiri, sedangkan temannya mas saya yang satunya itu istirahat. Mas saya yang satu ini cuma sendirian yang motong. Motong itu kisaran 10 menitan. Setelah salah satu mas saya ini motong-motong, dia juga lanjut istirahat juga. Mas saya ini kan dia yang menceritakan ke saya bahwa dia didatangi seseorang. Dalam mimpinya itu bentuknya besar dan juga memiliki pakaian serba putih. Iya. Nah, tetapi ketika sudah nengok ke atas ternyata tidak ada kepala. Terus tiba-tiba kan berubah mimpinya, dan itu cuma ada nampilkan kepala aja. Oh jadi mimpinya awalnya nggak ada kepala, tiba-tiba berubah terus kepala ada. Iya. Kepala aja gitu. Kepala aja. Berarti itu mengalami gangguan mimpi yang gak jelas gitu Mbak. Kayak gak jelas, diganggu-ganggu terus, akhirnya sampai pagi masih kepikiran, bangun kepikiran. Oh tapi jadi berarti itu dia nggak sempet bangun ya pas mimpi itu? Gak sempat, ya kayak Langsung sampai. gerusa-gerusu gitu. Oke. Kayak gak enak kan. Bangun ya pagi masih dingin, masih surup. Bangun juga temannya, sama-sama sama saya juga. Nah, dia juga kayak memiliki gestur yang gak enak juga, istilahnya jadi tidak udah nyenyak. saling ngerasa Iya, kayak saling nggak ngerasa. enak. Akhirnya mereka berdua cepat-cepat masak, makan, lanjut turun kembali ke sekert, Oh. dan gak bicara tentang hal itu lagi. Itu kan 2 yang potong yang kalah tadi ya. Itu cuman berdua tuh. Berdua. Oh cuman berdua tuh dari Berdua. di atas tuh. Jadi mereka tuh yang sweet janjian itu tuh cuman 2 orang Ya, ini siapa 2 yang orang potong. aja. Berani juga ya 2 orang kesana. Wow. Kan ada cuma 2 orang aja masalahnya. Iya masalah iya sih. Terus Akhirnya mereka mustang turun. Nah, di jalan juga mereka masih kepikiran. Mas saya masih kepikiran kenapa akhirnya sempat keliru jalur. jalur. Oh Iya. salah jalur. Salah jalur sampai situ, akhirnya
bisa kembali lagi dan agak lama sedikit pulangnya. Terus Nah setelah disekret mereka bercerita bahwa si mas saya yang satu ini mimpi kayak gini. Terus ternyata di mimpi teman masnya juga sama-sama mimpi hal tersebut. jadi 2 orang itu mimpinya sama ya, Iya. tapi taunya pas udah sampai sekret. Sampai sekret. Dia di sana udah emang nggak nyeritain. Udah gak enak juga, Mbak. Feelingnya udah gak enak kayak gitu. Itu ada yang mereka sempat ngerasa kalau itu mungkin ya dari sekitar situ ya. Mungkin juga dari situ dan juga mereka tidurnya di dekat petilasan juga Iya, kan. ya. Sama tadi ada kayak sedikit rame-rame Nah gitu itu juga ada ya. yang mengakibatkan gak enak juga kan. Tapi kalau di pegunungan kayak gitu emang setiap gunung ada petilasannya atau cuman gitu? Beberapa aja yang ada, dan juga kan biasanya ada petilasan mesti warga-warga sekitar, penduduk lokal itu mesti ada yang beribadah juga. Oh gitu, masih ada yang beribadah ke sana? Iya, berdoa lah. Oh baru inget kalau seumpamanya kalau kita di alam ya biasanya aku tuh pernah denger lah cerita sama baca-baca ya. Itu kalau kita di alam tuh nggak boleh ya ngambil mungut sembarangan atau gimana gitu. Ya biasanya memang tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk diambil. Ada nggak pernah kayak tempat yang emang dia tuh di situ harus suci atau harus nggak boleh atau gimana gitu? Salah satu tempatnya saya pernah ke sana beberapa waktu yang lalu, itu di daerah Malang, Kabupaten Malang Pujon. Itu memang tempatnya kalau orang sana sebutnya itu tempat berbakala. Oh. Udah lama dan itu memiliki sumber mata air yang suci dan juga jernih. Oke. Nah, saat kita ke sana itu memang benar-benar gak boleh melakukan hal yang tidak baik dan juga diwajibkan gak memakai alas kaki sama sekali. Oh, jadi kalau mau masuk ke daerah yang ada airnya itu berarti aliran kayak sungai gitu atau Iya. gimana? Oh gitu. Iya. Itu benar-benar nggak boleh pakai alas kaki. Benar-benar gak boleh. Bahkan harusnya itu memang gak boleh ke sana. Oh, harusnya nggak boleh ke sana. Harusnya gak boleh ke sana. Cuma saya bersama mas saya yang lain, dia orang sana asli. Oh, emang Dan kalau boleh orang ke sana sana. mungkin masih boleh gitu ya, karena Masih tahu mungkin karena tahu syaratnya kayak nggak boleh gini-gini makanya boleh ke sana. Mungkin Ya. kalau orang umum kan takutnya nggak tahu daripada terjadi sesuatu yang nggak enak makanya nggak boleh dibuka kayak gitu. Iya. Oke, kembali lagi di cerita kayak berita-berita juga. Saya kayak kisah kayak gini tuh banyaknya dari berita ya Mas. Apalagi tentang kayak orang hilang di gunung, terus ngecamp, terus nggak balik gitu-gitu. Pasti banyak lah kejadian kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Mas sendiri dan teman-teman pasti ya, itu tuh ada nggak sih pesan buat teman-teman yang mungkin juga sama-sama pecinta alam nih, biar menghindari dari hal-hal yang nggak diinginkan kayak yang ada di berita-berita kayak gitu? Kan kalau di saya dan juga di Jonggring Salaka itu memang tidak melakukan aktivitas di malam hari. Karena kan selain kita meminimalisir hal-hal yang tidak terduga seperti hal mistis ataupun yang lain, kita juga meminimalisir cuaca ataupun dari hewan-hewan buas. Karena kan beberapa hewan buas kan aktivitasnya di malam hari. Kita lebih banyak beristirahat. Jadi kalau dari saya itu lebih baiknya kita aktivitasnya di hari-hari pagi aja. Terus malamnya kita istirahat untuk hari esok. Oke. Dan banyak kan pendaki yang tersesat gara-gara dia ngomong sembarangan, sering juga ngelamun, yaitu yang membuatkan orang itu gampang tersesat daripada hal-hal yang mistis itu. Jadi intinya kita harus jaga etika di alam bebas. Nah, sama tadi aku agak highlight sedikit dari ceritanya Mas yang temennya Mas juga tadi ya, mungkin lebih ke jaga etika juga nggak sih kalau semuanya kita di yang bukan tempat kita. Ibaratnya kan kalau di sana kan kita tamu ya, kalau tamu kan harusnya berarti kayak yang baik, maksudnya ya udah lakuin yang semestinya aja, jangan aneh-aneh biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya kan ya nggak sesuai lah sama yang ada di alam kayak gitu. Berarti kayak gitu juga harus ngelatih ya biar nggak ngomong sembarangan, biar lebih jaga etika dan lain-lain. Oke. Itu tadi ya kayaknya sharing bukan sedikit ya, banyak pengalaman yang pastinya itu kejadiannya nggak cuman sebentar, itu pasti dalam waktu yang lama. Masnya ceritanya kan banyak banget tadi dari tahun ke tahun. Di sini aku mau ngucapin makasih buat MBA Jonggring Salaka ya, nih UKM Jonggring di UM yang udah mau kolaborasi sama Tara Radio. Siapa tahu nanti di lain kesempatan kita bisa kolaborasi lain selain podcast ini gitu kan ya. Dan buat teman-teman terima kasih juga yang udah mau dengerin. Sampai ketemu lagi di KHS, Kisah Horor Mahasiswa selanjutnya.